Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang kisah Nabi yang menahan matahari. Kisah tersebut adalah kisah Nabi Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Yusha bin Nun tersebut dan bagaimanakah kisah lengkapnya? Kisah kita pada kali ini adalah tentang salah seorang Nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mulia, serta disebutkan juga dalam agama lain. Beliau telah menemani seorang Nabi yang lain dalam satu perjalanan paling terkenal yang diceritakan dalam Al-Quran, dan juga seorang Nabi yang di tangannya ditaklukkan dua kota yang belum dapat ditaklukkan oleh umat selainnya sebelum itu selama beberapa dekade. Dan yang paling menarik, ada kisah yang menakjubkan tentang dirinya dengan matahari. Bagaimanakah kisah tersebut? Kisah ini adalah kisah tentang Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah Yusha bin Nun bin Ephraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Dalam kitab-kitab agama Nasrani kuno dan Taurat disebutkan bahwa dia bernama Yosua bin Nun. Dia memiliki sebuah kitab sendiri dalam kitab-kitab perjanjian lama yang merupakan kitab Yosua. Juga disebutkan bahwa dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Sementara beberapa sumber lain menyebutkan bahwa dia adalah anak dari saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Tentang waktu kelahirannya, sebagaimana kebanyakan para nabi pada zaman dahulu, tidak dapat ditentukan secara pasti tahun kelahirannya. Hanya saja beberapa sumber menyebutkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 1463 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit tentang nama nabi ini, tetapi dalam surat Al-Kahfi disebutkan kisah tentang seorang murid laki-laki Nabi Musa alaihissalam yang menemani beliau dalam perjalanannya yang terkenal. Adapun bagaimana berita tentang sampai kepada kita bahwa laki-laki murid Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah Yusha bin Nun, maka hal ini disebutkan dalam berbagai kitab yang menukilkan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Maka Yusha bin Nun semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beberapa riwayat menegaskan bahwa beliau adalah orang yang senantiasa mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Dia juga belajar berbagai ilmu dan menghafal Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Pemuda ini telah menemani Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah perjalanannya untuk menemui Al-Khadir alaihissalam. Yusha senantiasa menemani Nabi Musa alaihissalam dan beliau adalah orang kepercayaannya yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Yusha adalah salah satu dari 12 orang atau 12 pemimpin yang diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyelidiki berita tentang kota para raksasa. Setelah kembalinya ke-12 pemimpin dari perjalanan mereka, serta mereka memperingati Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk memasuki kota tersebut, yang kita kisahkan rinciannya dalam video lain di channel ini. Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana adalah dua orang yang mendesak Bani Israel untuk senantiasa patuh kepada Nabi Musa alaihissalam dan memasuki kota Yerikho, yaitu kota para raksasa. Dan inilah yang disebutkan Al-Quran kepada kita dalam surat Al-Maidah. Hanya saja orang-orang dari Bani Israel itu menolak untuk berperang dan tidak patuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka balasan mereka adalah tersesat selama 40 tahun dan mereka terhalang untuk memasuki Yerusalem. Dalam pengembaraannya, Yusha bin Nun senantiasa menemani Nabi Musa alaihissalam, dan wahyu pun kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah memilih Yusha untuk menjadi penerus beliau. Yusha bin Nun disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi dalam firman-Nya, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya,
Lalu ikan mereka melompat mengambil jalan ke laut itu. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan." Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Nabi Musa berkata, "Itulah yang kita cari." Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Setelah melewati masa 40 tahun tersesat di padang pasir, Allah mengizinkan kepada generasi yang tersisa dari Bani Israel di antara kaum Nabi Musa dan generasi baru dari anak-anak mereka untuk mengetahui jalan mereka. Maka mereka pun meninggalkan padang gurun dan kembali ke hutan yang besar. Mereka bertekad untuk menaklukkannya. Tentu saja, Yusha adalah salah satunya. Bukan hanya itu, dia pula lah yang mengambil alih kepemimpinan untuk menaklukkan kota tersebut. Perlu disebutkan bahwa beberapa sumber dan referensi berbeda pendapat tentang apakah Nabi Musa alaihissalam masih hidup di akhir pengembaraan tersebut, ataukah bahwa beliau sudah wafat dan Yusha menjadi nabi setelah wafatnya beliau. Bani Israel mencapai pinggiran kota besar tersebut. Kota ini dikelilingi oleh tembok besar yang sulit ditembus oleh mereka selama 6 bulan. Hingga tibalah saatnya Allah SWT mengizinkan kota ini untuk ditaklukkan. Maka bagaimanakah kota para raksasa tersebut ditaklukkan? Bani Israel mengepung kota ini dari semua sisi. Kemudian mereka meniup trompet dan menyeru bersama-sama berdoa kepada Allah SWT untuk menampakkan keajaibannya. Kemudian runtuhlah tembok kota tersebut. Lalu Allah SWT menebarkan rasa takut di hati penduduk kota itu. Mereka tidak dapat melawan Bani Israel yang memasuki kota serta mengambil harta rampasan perang dan membunuh orang-orang yang memerangi mereka, serta kemudian menetap di sana selama beberapa waktu. Menurut riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam masih hidup pada periode tersebut, disebutkan bahwa beliau menetap di kota itu dan meninggal di sana setelah beliau menyerahkan kenabiannya dengan perintah Allah kepada Yusha bin Nun. Tentu saja lokasi makam Nabi Musa alaihissalam tidak diketahui, seperti halnya misteri dan kontroversi yang ada seputar kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yusha bin Nun meneruskan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatur urusan Bani Israel dan mengajari mereka Taurat serta ilmu agama. Nabi Yusha berusaha untuk menaklukkan Yerusalem sebagai jawaban atas perintah Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau wafat, dan tentu saja untuk menetap dengan umatnya di tanah suci ini yang telah mereka nanti selama 40 tahun. Dan inilah yang kemudian terjadi. Nabi Yusha berjalan dengan orang-orang yang dia pilih untuk menaklukkan Yerusalem, dan mereka mencapai tanah suci serta mengepung kota yang dulunya dirampas oleh orang-orang Kanaan dan dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Dalam penaklukan Yerusalem, mukjizat dari Allah SWT pun ditampakkan untuk menguatkan nabinya. Peperangan pun dimulai, dan hal itu terjadi pada hari Jumat. Kemenangan diraih oleh Bani Israel. Peperangan tersebut berlanjut sepanjang hari. Nabi Yusha berusaha untuk menyelesaikan pertempuran itu pada hari tersebut karena satu alasan penting. Karena hari berikutnya adalah hari Sabtu, hari di mana pertempuran dan pekerjaan dilarang bagi Bani Israel, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Taurat mereka. Namun, pertempuran belum terselesaikan dan Yerusalem pun belum ditaklukkan. Maka, apakah yang kemudian terjadi? Nabi Yusha kemudian mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah SWT untuk menghentikan peredaran matahari agar tidak tenggelam sampai mereka mencapai kemenangan dan memasuki kota tersebut, sehingga hari Sabtu yang terlarang tidak datang sampai mereka mencapai kemenangan yang tak terelakkan. Nabi Yusha pun mendapatkan apa yang beliau minta. Matahari tetap ada selama pertempuran, dan pada hari Jumat dia tetap berdiri sampai kemenangan diraih oleh Bani Israel dan mereka menaklukkan Yerusalem di tangan orang-orang yang dipilih oleh Nabi Yusha.
Kisah tentang Nabi Yusha' bin Nun tersebut disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma hubisati syamsu ala basharin qat illa ala Yusha' bin Nun layali yasara ila Baitul Maqdis." Tidaklah matahari ditahan untuk seorang pun selain untuk Yusha' bin Nun pada saat perjalanan dia menuju Baitul Maqdis. Penting untuk diperhatikan bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tertahnya matahari tidak berkaitan dengan terjadinya peristiwa itu ataupun tidak, karena hal tersebut benar-benar disebutkan dalam hadis yang sahih. Tetapi perbedaan pendapat mereka adalah tentang waktu kejadian tersebut, apakah terjadi ketika penaklukan kota Jericho ataukah penaklukan kota Yerusalem. Setelah penaklukan Yerusalem, Bani Israel pun pindah ke sana, dan Nabi Yusha' bin Nun memerintah mereka dengan ketentuan Taurat dan mengajari mereka tentang pokok-pokok agama sampai Allah mewafatkannya ketika dia berusia 127 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian sejarawan. Adapun makamnya, sebagaimana kondisi para nabi yang lain, tidak diketahui tempat pastinya. Disebutkan bahwa makamnya berada di kota Sal di Yordania, dan ada pula yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Karkh, kota Baghdad di Irak. Kisah Taurat yang meriwayatkan tentang Nabi Yusha' yang juga tercantum dalam kitab Yosua yang dianggap sebagai salah satu kitab perjanjian lama umat Nasrani, disebutkan sebuah kisah yang mirip dengan riwayat Islam tentang penaklukan kota raksasa sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab itu, juga perjalanan beliau ke Baitul Maqdis, serta peristiwa terhentinya matahari dari peredaran untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh Bani Israel. Dalam Taurat, Yosua atau Yusha' bin Nun meninggal dalam usia 110 tahun. Inilah kisah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel yang mulia, yang perlu kita ketahui agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Dan hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu.